Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufi Fernisa dengan NIM 230342221. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai sunnah nabawiyah yang berguna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mutalaah. Namun sebelumnya saya minta maaf karena suara saya sedang serak. Sunnah nabawiyah. As-sunnah nabawiyah هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وقد جاءت مبينة للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Jadi pengertian dari sunnah nabawiyah yaitu semua perkataan Rasul, perbuatan Rasul dan ketetapan Rasul. Adanya sunnah nabawiyah ini diturunkan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti pada firman Allah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami telah menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Iya. Selanjutnya, wa sunnatun nabawiyyah wahyu minallahi ta'ala kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Jadi, sunnah nabawiyah ini merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Seperti dalam firman Allah, dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan dan sebagaimana dia bersabda, kecuali pada saya yang kepadanya Al-Quran telah diberikan dan sejenisnya. As-sunnatun nabawiyyah hiya al-masdar tsani min masadir at-tasyri' al-islami ba'da al-Qur'anil Karim. Sunnah nabawiyah merupakan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Lidha yajib ittiba'uha wa tahrumu mukhalafatuha. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib untuk mengikutinya dan haram untuk memperselisihinya. Wa 'ala dzalika ajma'a al-muslimun wa ayyadat dzalika al-ayatu bima la yatruku majalan lisyak. Dan semua umat Islam sepakat akan hal itu. Dan hal ini didukung dengan beberapa ayat yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan wamin wamin hadil ayat Bismillahirrahmanirrahim wa ma takum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anha fantahu ma yut'ir rasul faqad atau Allah. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka itu terimalah, dan apa yang dilarang pada Rasul maka itu jauhilah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, niscaya sesungguhnya dia juga taat terhadap Allah. Selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum al-ayat. Yang berarti katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang berarti, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Wakadzalika fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta yusallimu taslima. Itu juga pada ayat selanjutnya yang berarti, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang Allah berikan, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Selanjutnya,
Waqad ja'a fil hadisin nabawi aidan ma yujibu ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadis nabawi yang lain juga diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Amin dzalika man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Contoh dari hadis nabawiyah tersebut yaitu barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia akan celaka. Wa minha ma'alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amrin mimma amartu bihi aw nahaitu anhu. Fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Dan pada hadis selanjutnya yaitu tidak ada 2000 orang di antara kalian yang sedang duduk di sofa kalian datang kepadaku dengan perintah tentang sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu atau yang aku larang. Lalu mereka berkata, kami tidak tahu, kami telah mengikuti apa yang kami temukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu waqad amilal muslimuna ala tadwini sunnatin nabawiyyah fi waqtin mubakkiran. Jadi pada zaman dahulu orang-orang muslim itu memiliki ataupun berupaya untuk pengkodifisian sunnah nabawiyah ini pada tahap awal datangan Islam. Wa fi sabil muhafadzati ala sunnati rasul asbahal muslimun aktsara al-umami tadqiqan fi ma yaktubuna wa yanquluna. Dan jalan untuk melestarikan sunnah Rasul ini, umat Islam telah menjadi umat yang paling teliti di dalam apa yang mereka tulis dan apa yang mereka sampaikan. Faqad hasar Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasabbuti fi naqli al-akhbari wa qabuliha. Rasulullah juga menghimbau kepada kita untuk yakin dalam menyampaikan sebuah berita. Faqala nadharallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballigh aw 'ilmin sami'. Dan dia juga berkata, semoga Allah memberikan kemenangan pada seseorang yang mendengar sesuatu dari kami dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Qala dengarnya. Barang siapa yang dekat dengan orang yang lebih berilmu daripada seorang pendengar. Wa qala aidan man kadzaba 'ala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fanasha'a 'indal muslimina 'ilmu yusamma 'ilmu jarh wa ta'dil. Dan beliau juga berkata, barang siapa berbohong tentang aku dengan sengaja, hendaklah dia duduk di neraka. Kemudian fanasha'a 'indal muslimina 'ilmu yusamma 'ilmu jarh wa ta'dil. Jadi, kemudian di kalangan umat muslim muncul sebuah ilmu yang disebut ilmu jarh wa ta'dil. Selanjutnya, bahwa ilmun la nadhira lahu 'indal umamil ukhra wa asbahal muslimuna yumayyizuna bihi baina man tuqbala riwayatuhu wa man turfadu riwayatuhu. Fa'bidu sunnata min kadhibil mubtadi'in. Jadi ilmu jarh wa ta'dil itu merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan ataupun ilmu yang tiada tandingnya di antara bangsa-bangsa lain. Dengan itu umat Islam mulai membedakan antara yang riwayatnya diterima dan yang riwayatnya ditolak sehingga mereka dapat melestarikannya sampai sekarang. Wal ahaditsun nabawiyyah katsiratun fa min khairin illa waqad dalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu alaihi. Jadi hadis nabawiyah itu ada banyak macamnya. Tidak ada kebaikan jika Rasulullah tidak memberikan petunjuk kepada umatnya dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah telah memberi peringatan. Walidha fa inna syar'a jaa syamilan li jami'i nawahil hayah. Jadi semua hukum itu datang karena telah mencakup seluruh aspek kehidupan. Fa huwa manhajun kamil ya'ishuhul muslimu wa ya'alu bihi fi hayatihi kulliha. Hukum ini dinamakan sebuah pendekatan lengkap yang dijalani dan dilakukan seorang muslim sepanjang hidupnya. Wal ahaditsun nabawiyyah hawatha kutub sunnatil masyhurah. Wa min ahammiha sahihul Bukhari wa sahihul Muslim.
Jadi hadis-hadis Nabi yang termasuk dalam sunnah-sunnah dalam kutubus sunnah atau kitab-kitab sunnah yang paling masyhur yaitu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa min amthalatil hadis nabawiyah. Dan berikut ini ada beberapa contoh hadis nabawiyah yang termaktub dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Yang pertama yaitu ada buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaum Ramadan muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni yang pertama bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yang kedua yakni ada melaksanakan sholat. Yang ketiga itu ada mengeluarkan zakat. Wa hajjal baiti dan haji di Baitullah. Wa shaum Ramadan, wa shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Selanjutnya man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa min ummatihi wa kama alqaha ila mar'um minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa inna al-ba'tha haqqun adkhalahu Allahu jannata tafaqun alaih. Dan barang siapa yang bersaksi pada Allah itu bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang menyekutuinya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Isa abduhu, dan sesungguhnya Nabi Isa itu merupakan hamba Allah juga dan Rasulullah. Wa banu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Pada di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya dan putra bangsanya, dan firman-Nya yang dianugerahkan kepada Maryam ruh darinya. Wa anna al-jannata haqqan wa anna an-nara haqqan wa anna al-ba'tha haqqan adkhalahu Allahu jannatan faqul alaih. Dan bahwa surga itu benar, neraka itu juga benar, dan bahwa kebangkitan itu benar, maka Allah telah akan memasukkannya kepada surga. Muttafaqun alaih. Selanjutnya ada hadis inna wa'istul li'utammi masalihal akhlaq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang berarti aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Muttafaqun alaih. Mukmin satu bagi mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang menopang antara satu sama lain. Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwartuhu sayuwarisuhu. Mazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Muttafaqun alaih. Pada hadis ini dijelaskan bahwa Jibril akan terus menasihatiku dan menjaga tetanggaku sampai aku berpikir dia akan mewarisinya. Selanjutnya, hadza wa ibadallahi fa inna Allah ta'ala lam yad'u da'an illa wa du'alahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-harum rawahu Ahmad. Selanjutnya yaitu bertobatlah wahai hamba Allah, karena Allah yang Maha Esa tidak menciptakan suatu penyakit tanpa menciptakan obatnya selain satu penyakit saja, yaitu al-haram, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yastuku wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi shadiqan. Jadi hendaknya kamu itu jujur, karena kejujuran itu sebuah petunjuk atau akan membawamu kepada kesolehan, dan kesolehan itu akan membawamu kepada surga, dan laki-laki itu akan tetap beriman dan menyelidikinya sehingga sehingga Allah menulis kejujuran shadiq tersebut. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yatajarra al kadhiba hatta
yuktaba indallahi kadzib. Selanjutnya itu eh waspadalah terhadap suatu kebohongan karena kebohongan itu membawa pada maksiat dan maksiat itu menuntun kepada neraka. Dan eh seorang laki-laki akan terus-menerus berbohong dan berusaha berbohong hingga dicatat oleh Allah sebagai bohong. Rawahu Muslim. Selanjutnya, ihtanim khamsan qabla khamsin hayatika qabla mautika wa sihatika qabla maqdutika wa faragika qabla syughlika wa syababika qabla haramika wa ginaka qabla faqrika. Rawahul Hakim. Janganlah pelajarilah 5 hal sebelum 5 hal, yakni kehidupanmu sebelum kematianmu, kesehatanmu sebelum kematian, sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan yang terakhir, masa kayamu, hartamu, dan sebelum kemiskinanmu. Rawahu Hakim. Innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah itu menyukai apabila seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan maka ia telah menguasainya. Rawahul Baihaqi. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Rawahul Bukhari. Allah juga menyukai kebaikan dalam segala urusan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salasu man kunna fihi wajida halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi lima siwahuma wa ayyujibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa anna yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an ataqadahu Allahu min kama yakrahu ay yuqdafu finnar. Muttafaqun alaih. Ada 3 hal yang akan mendapat manisnya iman bagi siapapun yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada siapapun, bahwa dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia dibenci kembali ke kekafiran setelahnya. Allah telah menyelamatkan dia dari hal itu sama seperti dia benci dilempar ke api neraka. Muttafaqun alaih. Yang terakhir yaitu ada hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Majah. Yang terakhir yaitu dialah yang terbaik di antara kamu, yang terbaik di antara keluarganya, dan akulah yang terbaik terhadap keluarga. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.